Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Silakan Raif ke depan. Bersedia. Bersedia. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Terima kasih Raif. Nah, sebelum kita ice breaking, Ibu mau absen dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Coba Ibu cek dulu ya. Absen Ibu akan cek kehadirannya. Syahrul, Adia, Arya, Kansul, Naufal, Nizam, Nurfadila, Nurul Husna, Akila, Nurfadila, Raif, Akbar, Alfian, Adit, Iksan. Oke, hari ini semua hadir semua ya, tidak ada yang alfa atau izin. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang bisa pimpin tuh? Syahrul? Oke, semuanya berdiri. Oke. Sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila ya. Semua fokus. Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila.
Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Satrio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur dan sejahtera. Oke, kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Sudah siap? Ini baru. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Terima kasih, Syahrul. Silakan duduk. Ada yang tahu kenapa kita harus menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Karena apa? Karena apa, Syahrul? Supaya apa? Supaya kita mengingat Jasa-jasa pahlawan. apa? Supaya apa? Adia? Mengingat jasa-jasa pahlawan. Jasa-jasa pahlawan. Jadi kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila supaya kita mengingat lagi jasa-jasa pahlawan, atau sebagai suatu bentuk semangat kita di pagi hari. Dan kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila karena anak-anakku semua adalah pelajar Pancasila. Selanjutnya, Ibu mau bertanya, apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Siapa yang bisa? Oke. Apa? Berdiri, Ki. Tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Jadi, kemarin kita sudah belajar tentang tumbuhan sebagai sumber di bumi, betul? Betul. Terus, ada yang tahu apa arti dari tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi? Apa itu? Tumbuhan berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita untuk bernafas. Oke, mantap sekali. Tepuk tangan untuk teman kita. Jadi, minggu lalu itu kita sudah belajar tentang tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi. Jadi, tumbuhan itu sangat berperan kepada kita. Karena kalau misalnya lapar, Ki, biasanya selalu biasa makan sayur. Sayur itu tumbuhan atau hewan? Tumbuhan. Jadi, sayur itu bisa kasih sehat kita. Jadi, itu perannya tumbuhan. Selanjutnya, pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Mata pelajaran apa? IPAS. Apa itu IPAS? Ilmu. Ya, ilmu pengetahuan sosial tentang wujud zat dan perubahannya. Dan topik C, bagaimana wujud benda berubah. Nah, selanjutnya ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa baca nomor 1? Ada yang bisa? Ya. Oke, coba. Berdiri, sayang. Dengan tampilan PowerPoint, PPT, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi dengan tempat. Ya, jadi melalui sebentar kita akan belajar tentang bagaimana sih perubahan wujud benda. Yang kedua, ada yang bisa baca tujuan kedua? Setelah menonton video pembelajaran
peserta didik dapat memperjelas tentang perubahan wujud benda dan contohnya di depan kelas dengan cepat. Oke, jadi sebentar kita akan menonton video pembelajaran tentang perubahan wujud benda dan contohnya. Kemudian yang ketiga dari kelompok 2, siapa bisa? Oke, Syahrul. Dengan percobaan, peserta didik dapat membuktikan perubahan wujud benda serta menyusun laporan sederhana secara berkelompok tentang bagaimana perubahan wujud benda dengan tepat. Nah, betul sekali. Jadi sebentar kita akan melakukan sebuah percobaan. Bawa semua alatnya? Bawa. Oke. Sebentar setiap kelompok akan kita lihat perubahan wujud benda ya melalui percobaan. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD yang berisi anak-anakku harus mengisi itu untuk menyusun laporan apa yang sudah didapatkan dari percobaan. Selanjutnya, sebelum kita menonton video, Ibu mau bertanya, apakah yang dimaksud dengan perubahan wujud benda? Siapa yang tahu? Coba kita berdiri. Perubahan bentuk benda merupakan suatu peristiwa berubahnya bentuk benda menjadi bentuk yang lain. Ya, perubahan wujud benda. Kemudian coba Kansul. Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada zat atau benda ketika sifat fisiknya berubah tanpa mengubah komposisi kimianya. Oke, pindah. Tepuk tangan temannya 2 orang. Jadi itu perubahan wujud benda, perubahan yang terjadi pada suatu benda. Bisa itu mencair, beku, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, siapa yang pernah melihat es batu yang disimpan di suhu yang panas tiba-tiba mencair? Dan ketika es batu yang sudah mencair itu dimasukkan kembali ke dalam freezer kulkas, tiba-tiba berubah menjadi padat. Maka proses apa yang terjadi? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Nomor 2. Proses apa yang terjadi? Proses apa yang terjadi? Coba Raif. Apa Raif? Proses apa? Proses mencair dan membeku akibat suhu ruangan. Oke, jadi ada es batu yang disimpan di suhu panas tiba-tiba mencair karena suhu ruangan. Kemudian yang ketiga, apakah kalian pernah merasakan berkeringat? Proses apa yang terjadi pada saat kita berkeringat? Siapa yang bisa? Proses apa yang terjadi? Proses yang terjadi saat kita berkeringat adalah proses menguap, karena saat kita berkeringat terjadi perubahan wujud dari cair menjadi gas melalui proses penguapan. Proses penguapan adalah perubahan fase yang terjadi ketika molekul-molekul zat cair mendapatkan energi yang cukup untuk melampaui gaya tarik antar molekul dan berubah menjadi fase gas. Oke, cerdas sekali. Kemudian, siapa yang pernah melihat gelas kaca mengeluarkan asap karena berisi es batu? Maka proses apa yang terjadi? Siapa? Coba apa? Proses yang terjadi adalah menggembun. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan suhu antara udara di sekitar gelas dan suhu es batu di dalamnya. Oke, jadi proses yang terjadi itu adalah mengembun. Kemudian yang kelima, apakah kalian pernah, siapa yang pernah meletakkan kapur barus di rumah? Kemudian lama-kelamaan kapur barus itu mengecil. Maka proses apa yang terjadi? Siapa? Oke, Aditya. Proses apa yang terjadi, Aditya? Proses yang terjadi adalah menyusun perubahan fase langsung dari padat menjadi gas tanpa melalui fase cair. Kapur barus adalah senyawa yang mengalami penyubliman pada suhu kamar atau suhu ruangan yang alternatif rendah. Oke, pintar sekali. Jadi itu proses yang terjadi adalah penyubliman. Jadi kapur barus itu kalau disimpan di ruangan, lama-kelamaan dia akan mengecil. Pernah lihat toh? Kemudian yang terakhir, apakah kalian pernah melihat gula? Maka wujud dari gula apa itu wujud gula? Apa? Wujud gula seperti kristal-kristal kecil. Gula disebut mengalami proses kristal karena gula dalam bentuk yang kita kenal seperti gula pasir terbentuk melalui proses pembentukan kristal yang tertera. Oke, pintar sekali. Tepuk tangan untuk teman kita semua. Jadi
Tadi itu beberapa pertanyaan yang Ibu ajukan sebelum kita masuk di pembelajaran atau beberapa aktivitas. Nah, selanjutnya kita akan menonton video pembelajaran tentang perubahan wujud benda. Tolong disimak ya karena Ibu akan mengajukan pertanyaan. Wabarakatuh, halo anak-anak, jumpa lagi bersama Miss Titi di IPS kelas. Video kali ini Miss akan membahas materi kita tentang perubahan wujud benda. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semua. Nah, anak-anak sudah siap belajar? Pasti sudah siap semua. Yuk, simak baik-baik. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Perlu harap diketahui perubahan wujud benda ini terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor. Nah, anak-anak ada yang jenis perubahan wujud benda. Nah, ini perubahan wujud benda ya. Yang kedua Ada membeku, ketiga mengusling, yang keempat mengusling, kristal, yang kristal, kelima menguap, dan yang terakhir adalah mengembun. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan satu persatu beserta contohnya. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Nah, anak-anak, agar terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalori yang mempengaruhi zat benda tersebut. Anak-anak, perubahan wujud benda ini disebut juga dengan istilah meleleh. Contohnya, mentega yang dipanaskan, es batu yang dibiarkan mencair. Karena Anak-anak, contoh perubahan wujud benda padat menjadi cair yang pertama yaitu pada saat kita melelehkan coklat batang menjadi lebih kental dengan jadi coklat batang dipanaskan dengan cair. Yang kedua yaitu membakar lilin yang dapat meleleh karena adanya energi panas yang membuat bahan lilin menjadi cair. Itu tadi mencair dan membeku. Anak-anak selanjutnya yaitu membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda panas. Nah, jadi kalau agak Perubahan wujud membeku bisa dikatakan kebalikan dari mencair. Contohnya pada saat kita membuat agar-agar, adonan agar-agar mulai cair kemudian membeku. Contoh lainnya yaitu membekukan air di freezer menjadi es batu atau membekukan bahan cair lainnya. Berikutnya yaitu menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Nah, anak-anak, menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau ya ini pemanasan. menguap ya. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada saat cairan, namun juga bisa terjadi di dalam tubuh manusia. Contohnya pada saat kita berkeringat, Ya kalau berkeringat kita kalau keringat itu menguap. Contoh lainnya yaitu ketika merebus air maka saat mendidih akan mengeluarkan uap. Peristiwa ini paling sering Pernah merebus ini apa-apa? Lihat asap-asapnya. Nah, itu menguap ya. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Contohnya, embun pagi yang terlihat pada daun, dan gelas kaca yang mengembun karena berisi air dingin atau es batu. Ya contoh mengembun. Selanjutnya menyublim. Menyublim merupakan bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi Sekarang material gas. menyublim. Anak-anak, proses perubahan wujud dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi gas di udara. Kapur. Contoh menyublim meletakkan kapur barus atau kamper di suatu ruangan maka lama kelamaan akan dihariskan menyublim ke udara. Terakhir mengkristal. Anak-anak yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal adalah bentuk Mengkristal perubahan apa tadi? yang terjadi pada material Ya, gas menjadi material yang lebih padat. Perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari benda.
Contoh mengkristal yaitu pada proses pembuatan gula pasir dari tebu mengalami perubahan wujud. Sari tebu dikristalkan menjadi gula pasir. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. Oke, tadi itu video tentang perubahan wujud benda. Nah, berdasarkan video pembelajaran yang tentang video wujud benda, siapa yang bisa memperjelas kembali perubahan wujud benda? Oke, silakan Nisam. Apa Nisam? Pembelajar berdasarkan video yang saya dapat memperjelas bahwa ada 6 jenis perubahan wujud benda, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembung, menyublim, dan mengkristal. Oke, tepuk tangan untuk Nisam. Jadi tadi di video itu apa saja? Yang pertama, mencair. Yang kedua, membeku, ya bukan suara semua. Yang ketiga, menguap. Yang keempat, mengembung. Yang kelima, menyublim. Yang keenam, mengkristal. Pintar semua. Nah, sekarang kita akan berdiskusi kelompok di mana ibu akan bagi anak-anakku ke dalam bentuk kelompok dan ibu akan silakan Kansung ke sini, Aditya kembali ke sini, Syahrul ke sini, sama Nisa ke sini, kelompok 2. Oke, sudah? Nah, ibu akan kasih nama kelompok. Ini kelompok 1, kelompok mencair dan membeku. Di tengah kelompok 2, kelompok menguap dan mengembung. Dan kelompok ketiga menyublim dan mengkristal. Sudah kelompoknya semua? Nah, selanjutnya ibu akan bagikan LKPD ya. Ini kelompok 1. Ini ada bahan ajar. Jadi ini bagi bahan ajar sama LKPD-nya ya. Ini bahan ajarnya itu fungsinya untuk dibaca materi-materinya. Kemudian ini LKPD-nya ya. Jangan lupa tulis namanya. Kemudian kelompok 2 ada LKPD sama bahan ajarnya. Dan kelompok 3. Sudah dapat semua? Silahkan naikkan alatnya. Alat yang tadi. Yang sesuai dengan kelompoknya. Ada tadi, ada di situ. Dulu. Ya, sudah semua alatnya. Silahkan disusun di mejanya. Ya, jadi ingat, perhatikan ya instruksinya ibu. Silakan anak-anakku atur dulu alatnya di atas piring. Baca LKPD-nya. Langkah apa yang harus dipelajari? LKPD-nya. Kita coba dulu percobaan yang pertama. Baca LKPD-nya. Percobaan pertama apa? Nah, perhatian. Ingat ya, sebelum kita mengerjakan ini, silakan tulis namanya di LKPD. Tulis dulu nama tak. Saya tulis nama tak. Nama. Tulis nama tak. Tulis ya. Sudah? Oke, kita ke percobaan pertama dulu semua. Terus namanya semua di LKPD. Oke, nggak ada yang bicara cerita yang lain ya. Kita fokus melakukan percobaan. Nah, setiap kelompok itu, ingat ya, setiap kelompok percobaannya berbeda. Kalau kelompok 1, Adia, kalau kelompok 1 akan melakukan percobaan tentang mencair dan membeku.
Kalau kelompok 2 akan melakukan percobaan menguap dan mengembun. Dan kelompok 3 akan melakukan percobaan menyublim dan mengkristal. Oke, silakan semua disediakan alatnya. Sudah sedia? Sudah? Sudah. Kemudian langkah percobaan pertama apa? Silakan atur batu merahnya sebagai penjanggal. Silakan atur batu merahnya, kemudian nyalakan lilinnya. Tempel lilinnya di meja. Ya, jadi tempel lilinnya di sini. Nah, di sini. Nyala. Ya. Di sini, di sini. Mana lilin tak? Berapa lilin tak? Oke. Lilin bukain, putar. Ya. Bisa Ji? Bisa Ji? Bisa Ji? Sebentar ya, pelan-pelan. Ya, sudah? Ini sudah? Ya, langkah percobaan pertama silakan masing-masing. Apa yang dilakukan yang percobaan pertama? Kalau kelompok 1 apa percobaannya? Bisa dibaca, Adit? Taif? Apa yang pertama? Mencair dan membeku. Ya, apa percobaan pertama? Simpanlah semua alat di atas piring stainless. Ya, Nyalakan lilin menggunakan nyalakan lilin. Kemudian, pasang batu bata di sisi kanan dan sisi kiri. oke, kemudian, Dan pada hadapan. Letakkan mangkuk stainless. ya silakan letakkan mangkuknya. Batu yang terdapat api menyala. Nah, Ambillah es batu dan letakkan di atas mangkuk. oke, tunggu ya es batunya. Apa kita es batu? Ya. Oke. Mana tadi? Apa lagi? Es batu. Silakan ke sini es batunya. Kelompok 1. Apa lagi? Setelah itu ganti es batu dengan coklat. Belum. Oh, berarti lihat dulu. Perubahan apa yang terjadi kalau dipanaskan es batu? Nah, kelompok 2. Kelompok 2 apa? Langkah percobaan pertamanya. Siapa yang mau baca? Coba, tunggu. Coba dibaca. Apa langkah percobaan pertamanya? Semua alat di atas piring stainless. Oke. Nyalakan lilin menggunakan korek Nyalakan api. lilinnya. Silakan nyalakan lilinnya. Kemudian, Pasang batu bata di sisi kanan dan ya, sisi kiri. silakan lilin. pasang, simpan. Oke. Letakkan mangkuk stainless di atas batu bata yang terdapat api menyala. Oke, kita letakkan ini ya. Apa lagi? Berapa menit? Oke, es batu ya. Sudah es batunya? Kemudian apa yang terakhir? Lalu lihatlah perubahan wujud apa yang terjadi pada es batu. Lalu tuliskan hasil. Oke, berarti es batunya kalau kita ya es batu tadi apain? Dicair. Lihat coba. Ya, perhatikan ya. Nah, apa? Perhatikan amati perubahan apa yang terjadi kalau di anu. Terus ini kita apa? Kita apa? Menyublim. Percobaan pertama apa? Percobaan pertama itu Yang pertama, Simpanlah semua alat di atas piring. ya. 2. Nyalakan 1 buah lilin menggunakan korek api dan berikan penjegal pada sisi kanan dan kiri. Oke. Lilin. Letakkan mangkuk di atas penjenggal Oke. yang telah disimpan, lalu isi mangkuk. Santiles dengan garam dan kapur barus. Kemudian, Mangkuk sintiles dengan garam dan kapur barus, lalu tutup. Diamkan garam dan kapur barus dalam 30 detik.
5. Bukalah penutup mangkuk, amatilah apa yang terjadi, kemudian tuliskan hasil pendapatmu. Ya, betul. Coba ditutup dulu. 30 detik ya. Sudah, Ibu. Sudah. Terus kalian apa kalau ketika dibuka apa yang keluar? Apa yang keluar ini? Asap itu namanya apa? Mengemuk. Silakan tulis hasilnya. Nah, sudah? Itu apa yang terjadi? Pas es batunya sudah? Ya, lihat apa bentuknya kenapa ini? Mencair. Mencair. Jadi apa di sini kita tuliskan? Mencair. Jadi yang pertama itu kita mencair. Sudah? Ya. Selanjutnya apa? Coklat. Coklat. Mana coklatnya? Ya, silakan turun dulu es batunya. Es batunya nih, pakai ini. Ya. Ambil mangkoknya, simpan sini. Mangkoknya, seluruh mangkoknya. Tidak pakai ini. Ini nih. Silakan. Ya, begini. Kemudian, ya silakan potong saja dulu. Turun. Ya, amati ya, simpan di dalam. Ya, lihat, amati. Ini. Oke, sudah semua? Sekarang percobaan sambil menunggu kelompok 1, kita masuk di percobaan kedua untuk kelompok 2. Sudah tulis hasilnya? Hasil pengamatannya sudah? Amati tadi langkah percobaan pertama, tulis hasilnya di lingkaran. Apa yang terjadi? Oh, kita apa? Ini lihat Ki. Kita tadi air toh? Oh, air, bukan es batu, kita air. Ya, coba kita ganti nih. Ganti, mana airnya? Air biasa ya? Ya, jangan terlalu banyak. Nanti airnya dia apa? Menguap atau mengembun. Kalau menguap berarti dia nanti akan habis. Lama-kelamaan toh? Itu percobaan pertama kita. Sudah? Apa? Ada yang terjadi? Tunggu dulu. Kita apa? Tunggu ya. Semua hasilnya? Ya, mengembun. Sudah lihat tanunya? Coklatnya apa dia? Dari padat menjadi apa? Cair. Karena apa? Karena adanya Apa? suhu panas. Yang panas, betul sekali. Kita lihat, sudah? Tunggu sampai mencair semua. Oh? Silakan diamati, nggak boleh main-main ya. Kita ya. Anggota belum mendidih. Lihat apa yang terjadi. Kalau mau nguap itu. Oke, sudah semua percobaan pertama? Selanjutnya kita beralih ke percobaan yang kedua. Kita mulai dari kelompok 1. Di kelompok 1, apa yang kedua? Nyalakan lilin menggunakan korek api tanpa penjangkal batu bata. Ambillah satu lilin yang belum menyala, kemudian panaskan di atas api hingga meleleh. Diamkan hasil leleh lilin yang mencair beberapa menit. Lalu lihatlah apa yang terjadi. Oke, silakan lihat, bakar. Lihat apa yang terjadi ya. Dia akan jadi apa? Kemudian dari cair, kemudian padat. Ya, dia mencair toh? Lama kelamaan kalau diamkan apa? Dia apa kalau diamkan? Dia? Oke, silakan tulis hasilnya. Yang kedua apa? Langkah keduanya? Langkah kedua apa? Nyalakan lilin menggunakan korek api. Pasang batu bata di sisi kanan dan di sisi kiri. Lilin saling berhadapan. Letakkan mangkuk stainless di atas batu bata yang terdapat api menyala. Ambillah air dan letakkan di atas mangkuk. Tutup air menggunakan tutup mangkuk, lalu diamkan hingga air mendidih. Setelah mendidih, buka tutup mangkuk. Lihatlah perubahan apa yang terjadi ketika tutup mangkuk dibuka. Tuliskan hasil pengamatan. Ya, silakan ditutup. Ya, lama kelamaan dia apa?
Amati ya. Kemudian yang ke kelompok 3 apa kelompok 3? Apa? Simpanlah semua ini. Ya. Ambillah es batu lalu letakkan pada penutup mangkuk. Amatilah apa yang terjadi, kemudian tuliskanlah hasil pengamatan. Ya, jadi kelompok ini akan mengamati tentang mengkristal ya. Silakan diamati, ibu akan melakukan penilaian. Proses, silakan berdiskusi. Semua, ibu akan melakukan penilaian. Apa yang terjadi tadi? Cair sama apa yang kedua anunya? Membeku, jadi sudah terbukti. Cair sama membeku. Oke. Silakan sudah tulis hasil laporannya. Ya. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 tadi apa anunya? Menguap dan mengembung. Menguap. Tadi menguapnya pakai apa? Pakai air. Oh, ini sudah dibuka belum? Silakan dibuka. Panas. Oke, apa yang keluar? Asap itu namanya mengembul. Oke, silakan tulis hasilnya. Sudah semua? Ya. Oke, silakan kalau sudah matikan apinya. Matikan apinya. Silakan kalau sudah matikan apinya ya. Kemudian yang ketiga, sudah tadi anunya? Oke, sudah apa tadi kita diskusi Kak? Apa? Mau? Ambil es batu lalu Apa? letakkan Menyup? menyulit Dan mengkristal dari apa tadi? Silakan tulis hasilnya. Tulis cepat. Ya. Siapa yang menulis? Silakan diskusi ya, semua. Silakan berdiskusi. Kalau sudah matikan apinya, jangan ribut ya. Kalau sudah matikan apinya, kemudian tulis hasilnya di lembarnya. Oke, sudah semua? Sudah, coba menulis laporan hasilnya. Coba menulis hasilnya. Coba menulis diskusi. Coba berdiskusi menulis hasilnya. Coba silakan berdiskusi. Ya, silakan menulis. Apa sini? Ya. Ya, coba berdiskusi sama temannya. Apa yang mengembun sama di sini mengkristal? Silakan disusun laporan hasilnya ya. Sudah? Apa sini? Ya. Ya, coba berdiskusi sama temannya. Apa yang mengembun sama di sini mengkristal? Silakan disusun laporan hasilnya ya. Sudah? Oke, sudah disusun semua hasil pengamatannya? Sudah? Oke, silakan simpan semua dulu hasil laporannya. Sebelum kita mempresentasikan, simpan dulu. Sebelum kita mempresentasikan, kita ice breaking dulu. Ice breaking itu kayak penguatan. Oke, semua berdiri. Duduk.
kita juga pentingnya pingin. Oke, atur jarak. Dari tadi kita sudah dalam percobaan kita butuh ice breaking. Sudah semua? Sudah? Perhatian? Oke, sudah siap? Siapa yang mau pimpin ke depan? Joget. Baik, kita. Oke, baik pimpin ya. Nah. Es berinya. Jangan semua sebelum kita turun tangan lagi. Harus bahagia ya, bukan semua yang terjadi. Yang serius. Putar. Ambil lagi. Ya. Putar, terakhir. Harus bahagia ya. Oke. Tepuk tangan kita semua. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk di tempatnya. Nah, selanjutnya sudah semua disusun laporan. Sudah semua disusun laporan pengamatannya. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Kita akan mempresentasikan hasilnya ya. Ya, yang akan mempresentasikan pertama itu ya, jadi tidak boleh lihat sana ya, yang di sana. Oke, kita mulai dari kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Kapan? Perwakilan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Apa yang pertama, Raif? Apa hasil pertemuan yang pertama, Raif? Mencair. Kedua, membeku. Mencair itu dari apa? Apa yang kita carikan? Es batu dan coklat. Oke, es batu. Jadi kelompok 1 mencair dan beku, dia sudah mencairkan coklat matang sama es batu. Kemudian membeku apa? Dari mana? Dari lilin. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1? Ada yang mau bertanya? Sudah benar? Sudah, oke. Itulah tadi diskusi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Perwakilan. Yang lain diam, berarti temannya. Nanti kakak ibu tanya. Oke, salam dulu. Diam kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi saya. Apa hasil percobaan pertamanya? Menguap Sama mengembung. hasil percobaan pertama menguap, hasil percobaan kedua Mengembung. menguapnya dari mana? Air. Air Kalau mengembungnya? dari asap. Oh, asap. Oke. Ada yang mau bertanya kelompok 2? Ke kelompok 2? Sudah benar? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Itulah tadi hasil Kerja kelompok kami. hasil dari kelompok kerja kami. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Waalaikumsalam. Kelompok 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang pertama? Mengembung Dari apa? dari kapur Barus barus dan apa? dan garam. Dan garam. Yang kedua apa? Mengkristal Mengkristal dari lilin kapur barus, garam sama es batu. es batu. Es batu yang diletakkan. Jadi kelompok 3 itu dia menyublim dan mengkristal dari es batu, lilin yang dinyalakan, kemudian es batu, ada kapur barus sama garam. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, sudah benar? Oke. Itulah hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tepuk salut untuk semua, tepuk salut. Jempol. Salut. Jadi semua sudah melakukan percobaan yang sangat baik. Ibu memberikan kalian semua nilai yang sangat yang tinggi ya untuk percobaannya. Tepuk tangan untuk semua. Selanjutnya, berdasarkan hasil diskusi kita pada hari ini, percobaannya, siapa yang bisa menyimpulkan diskusinya? Siapa? Apa yang sudah kita lakukan? Apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Apa? Hasil diskusi dulu baru materi. Hasil diskusi dulu. Ada yang bisa menyimpulkan hasil diskusi? Siapa? Oke. Kita apa tadi kita lakukan? Proses apa? Proses mengembung menjadi. Coba di sini. Ya, betul. Nah. Oke. Oke, tadi bilang saya siapa nama tak? Muhammad Arya Syukri. Ya, temannya akan menyimpulkan hasil percobaannya. Tadi percobaan apa saja yang sudah dilakukan sama teman tak? Ada apa? Mengembung, apa lagi? Dan kristal. Dan kristal. Yang ini apa? Ada apa? Ini mencair sama membeku. Kalau sini menguap sama dari apa? Sama mengembun. Oke, tepuk tangan temannya. Silakan duduk. Tadi Cocok bilang temannya pada percobaan kita itu sudah melakukan beberapa perubahan wujud benda. Kita sudah melakukan mencair dan membeku, menguap dan mengembung, dan menyublim sama mengkristal. Silakan turunkan semua alatnya. Turunkan semua alatnya. Kita akan semua turunkan alatnya. Sebenarnya sebentar ke sini. Sini sebentar. Ya. Kan kita mau tuh. Naik.
Ya, simpan. Simpan di mobilnya dulu. Oke, sterilkan kita. Sebentar ya. Kita akan dulu melakukan evaluasi. Naikkan semua pulpennya sama. Pulpennya saja nanti dibagikan dengan evaluasinya. Benar, pakai tisu. Ya, sudah bersih semua? Kelompok 1 belum ya? Ya, monggo. Ya. Oke, silakan duduk di tempatnya. Duduk di tempatnya sudah? Keluarkan pulpennya. Ibu akan bagikan. Kita akan anak-anak akan mengerjakan soal evaluasi. Sudah? Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi ya. Nggak boleh ada yang menyentuh. Atur jaraknya ya. Dan dekat-dekat. Nah. Nah. Langsung tulis jawabannya ya, terus tulis namanya di atas. Ya, langsung tulis itu yang di jawaban. Nah, sini Ki, dia. Ya, langsung tulis jawabannya di warna merah, terus namanya. Tulis namanya. Berapa orang? Ya sudah. Ya, langsung tulis jawabannya nah. Hah? Mana pulpen kita? Paling Ya. Oke. Sudah, silakan dikerjakan evaluasinya. Ibu kasih waktu cuma 5 menit. Ya. 5 menit. Cepat ya, ditulis cepat. Dia duduk di meja ya. Terus langsung jawabannya ya. beda-beda soal kita. Ayo, bang. Borode. Ya, biar nih. Langsung tulis ya. Topal. Sini kita Topal. Di sini. Di sini.
Ya, tulis cepat jawabannya. Tulis namanya ya. Waktu sisa beberapa menit lagi. Silakan dikerja lembar evaluasinya sesuai dengan pemahamannya anak-anakku. Tidak boleh lihat temannya. Kerja sesuai dengan keyakinannya. Jangan tulis soalnya, langsung jawabannya. Tulis nama, ingat namanya. Cepat. Sudah? Jangan nyontek ya. Jangan tulis soalnya, langsung jawabannya. Tulis nama, ingat namanya. Cepat. Jangan tulis soalnya, langsung jawabannya. Tulis nama, ingat namanya. Oke, sudah? Yang sudah silakan kumpul. Terus namanya? Belum. Terus namanya ya?
Jangan terlalu lama ya, langsung saja. Oke, sudah? Oke, sudah. Siapa lagi? Ayo, Mi. Kumpul, Mi. Yang sudah. Ya, boleh saja. Sampai belakangnya. Terus, Mi. Sini. Ya, boleh. Sudah? Yang sudah silakan kumpul. Dah? Belum tulis soalnya. Langsung saja. Tulis nama, ingat namanya. Cepat. Sudah? Oke, karena sudah semua, silakan kumpul semua. Ya, silakan kumpul semua. Ayo, kumpul, Mi. Ayo. Satu lagi. Ayo. Oke, silakan dikumpul. Kumpul cepat. Silakan dikumpul. Oke, sudah? Sudah? Tulis nama, ingat namanya. Ya, yang dulu tuh. Sudah? Silakan dikumpul. Ya. Oke. Ya. Oke, sudah semua? Oke, karena sudah semua, silakan duduk. Karena kita sudah mengerjakan lembar evaluasi, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan hari ini kita melakukan kegiatan apa saja? Oke, silakan ke depan. Ke depan ke sini. Adiat. Awas. Apa Adiat? Hari ini kita belajar apa saja? Kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda. Kita sudah menonton video pembelajaran tentang perubahan wujud benda. Ya, betul sekali. Ada lagi yang bisa? Ada? Baik? Oke, jadi hari ini bersama apa yang dikatakan Adiat, kita sudah belajar apa tadi yang pertama? Menonton video. Yang kedua, kita apa? Kedua apa? Berdiskusi kelompok melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda. Yang ketiga apa? Apa Rai? Yang ketiga Mengerjakan soal. Rai, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Coba Rai. Ya, hari ini kita sudah belajar mengerjakan soal evaluasi. Ya, kita sudah mengerjakan evaluasi. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk temannya semua. Tepuk tangan semua. Fokus dulu ya. Novel. Ya. Oke, selanjutnya kita sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar menonton video, melakukan percobaan. Tadi sudah ada membentuk cair, membeku, menguap, dan mengembun, menyublim, dan mengkristal. Sampai menyusun laporan, mempresentasikan, dan melakukan evaluasi. Oke?
Kelompok 3 diam dulu ya. Selanjutnya Ibu mau bertanya. Kita akan melakukan refleksi. Yang pertama, siapa yang tahu apa itu mencair dan membeku? Apa coba Akila? Apa? Benda padat. Apa? Merupakan wujud benda padat. Merupakan wujud benda padat. Kemudian yang kedua, apa itu menguap dan mengembun? Siapa bisa? Apa itu aditnya? Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor untuk pemanasan. Contohnya pada saat kita berkeringat maka keringat, sedangkan mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas yang menjadi benda cair. Contohnya embun pagi terlihat pada daun dan gelas kaca yang mengembun karena berisi air dingin atau es batu. Oke, pintar sekali. Kemudian yang ketiga terakhir, refleksinya. Apa itu menyublim dan mengkristal? Siapa? Ya apa? Adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Contohnya meletakkan kapur bagus di suatu ruangan, maka kelamaan akan habis atau menyublim ke udara. Sedangkan mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang menjadi pada material gas menjadi material yang lebih padanya. Contohnya pada proses pembuatan gula pasir dan dari tebu, di mana sari tebu di kristal menjadi gula pasir. Oke, cerdas sekali. Tepuk tangan untuk temannya semua. Jadi, semua sudah tahu apa itu mencair, membeku, menguap, mengempul, menyublim, dan mengkristal. Nah, Ibu mau bertanya, apakah ada yang belum paham tentang materi hari ini? Siapa belum paham? Paham semua? Paham semua? Oke. Terus Ibu bertanya, bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Apa? Senang? Ada siapa yang senang? Siapa yang senang? Siapa yang bahagia? Siapa yang sedih? Kenapa sedih, Noval? Oh, karena tadi ada beberapa yang sedikit. Oke, tapi banyak mananya Noval? Senangnya atau bahagia? Sedihnya? Lebih. Oke, lebih bahagia. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai fotosintesis ya. Belajar di kelasnya. Besok kita libur. Hari Kamis kita akan belajar materi fotosintesis IPAS. Nah, selanjutnya sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Rai ketua kelas. Setelah bersedia. Ya. Memberi salam. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Allahul azim. Amin. Silakan duduk. Baik, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dari Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.